Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi bersama saya Aulia Rida Wulansari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi tentang akuntansi yang Sobat Akuntansi paling sering dengar. Kira-kira apa ya? Nah, bener banget nih teman-teman. Kita akan membahas materi tentang kas dan setara kas. Siapa nih yang di sini masih bingung antara kas dan setara kas? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih teman-teman, pengertian dari kas dan setara kas itu apa sih? Nah, kas dan setara kas itu merupakan suatu aset keuangan dalam suatu perusahaan, di mana kas itu merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Ini tuh kas biasanya dalam kegiatan operasional perusahaan ya teman-teman. Nah, kas itu meliputi dari uang tunai seperti uang kertas, uang logam yang ada dan juga simpanan rekening dalam giro. Sedangkan setara kas itu apa? Nah, setara kas itu merupakan investasi yang sifatnya itu sangat liquid, yaitu berjangka pendek, yang mana artinya jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Dan dengan cepat dapat dijadikan suatu kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya, komponen dari kas dan juga setara kas itu apa aja sih? Yang pertama, komponen dari kas meliputi dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan giro atau biliar, traveler check, kasir check, bank draft atau wesel bank, dan juga money check. Sedangkan komponen setara kas contohnya yaitu deposito berjangka waktu 3 bulan atau kurang, treasury bills, dan commercial paper. Selanjutnya yaitu tentang kas kecil atau petty cash. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dong nama dari petty cash itu. Nah, petty cash itu sendiri merupakan suatu kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan menggunakan cek. Nah, dana ini akan diserahkan kepada kasir secara khusus yang bertanggung jawab atas penggunaan dan administrasi dana tersebut. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan secara periodik untuk mengganti dana kas kecil yang telah digunakan. Terdapat dua sistem pengelolaan dana kas kecil, antara lain yang pertama yaitu sistem dana tetap atau interest fund system. Pada sistem ini, saldo perkiraan kas kecil akan selalu tetap, tidak akan berubah. Sedangkan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system ini merupakan saldo perkiraan kas kecil akan selalu berubah tergantung pada pemakaian atau penggunaan dana dari kas kecil tersebut. Dana kas kecil secara teknis akan dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pembentukan dana kas kecil, yang kedua pencatatan pemakaian atau biaya, yang ketiga pengisian atau penggantian dana kas kecil, dan yang keempat khusus pada sistem impres adanya pengakuan biaya kas kecil untuk tujuan pelaporan akhir periode, dan kemudian awal berikutnya dibuatkan jurnal pembalik atau reversing entry. Nah, supaya lebih memahami nih teman-teman, gimana sih contohnya tuh transaksi dari pengelolaan dari sistem dana kas kecil. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman pelajari ya. Untuk yang pertama nih contohnya, pada tanggal 1 Mei 2018 ada tanya transaksi yaitu pembentukan dana kas kecil sebesar Rp300.000. Maka pencatatannya di sistem impres yaitu kas kecil pada debit sebesar Rp300.000 dan kas pada kredit sebesar Rp300.000. Sedangkan pada sistem fluktuasi juga sama teman-teman. Pencatatannya yaitu di debit ada kas kecil sebesar Rp300.000 dan di sebelah kredit terdapat kas sebesar Rp300.000. Selanjutnya yaitu tanggal 2 Mei 2018 yaitu adanya transaksi pembelian materi sebesar Rp30.000. Nah, di sini teman-teman adanya perbedaan antara sistem impres dan juga sistem fluktuasi, di mana sistem impres tadi kan dananya itu tetap ya, jadi tidak akan diubah, tidak akan dicatat lagi karena dananya itu tetap gitu. Sedangkan untuk yang sistem fluktuasi, karena tadi pengertiannya itu dananya akan selalu berubah, jadi mereka itu akan dicatat setiap transaksinya. Sedangkan di sistem impres itu tidak dicatat setiap transaksinya.
gitu teman-teman. Jadi pada transaksi yang tanggal 2 Mei 2018 ini adanya pembelian materai sebesar Rp30.000, maka sistem Impress tidak mencatatnya, sedangkan sistem fluktuasi akan mencatat dengan di debit ada biaya materai sebesar Rp30.000 dan di sebelah kredit terdapat kas kecil sebesar Rp30.000. Selanjutnya, tanggal 8 Mei 2018, adanya transaksi pembayaran biaya angkut sebesar Rp85.000. Nah, ini sama teman-teman, untuk sistem Impress tidak akan mencatatnya, sedangkan untuk sistem fluktuasi akan mencatat sebagai biaya angkut di sebelah debit sebesar Rp85.000 dan kas kecil di sebelah kredit sebesar Rp85.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 30 Mei 2018. Transaksinya adanya pengisian kembali dana dari kas kecil. Nah, karena sistem Impress tadi pada tanggal 2, 7, dan 8 belum mencatatnya, jadi dia akan mencatatnya itu di saat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi di tanggal inilah di sistem Impress baru mencatat pengeluaran dari tanggal 2, 7, dan 8. Nah, untuk pencatatannya di sistem Impress ini adalah sebagai berikut. Adanya di sebelah debit ada biaya materai sebesar Rp30.000, biaya koran sebesar Rp175.000, biaya angkut sebesar Rp85.000, dan di sebelah kredit ada kas sebesar Rp290.000. Adanya penambahan dari biaya materai, koran, dan angkut yang akan dijadikan pengeluaran dari kas yang akan mengurangi kasnya di sebelah kredit. Nah, sedangkan di sistem fluktuasi ini karena sudah dicatat per tanggalnya, maka di tanggal 30 Mei 2018 dia hanya mencatat sebagai kas kecil di sebelah debit sebesar Rp290.000 dan juga di sebelah kredit ada kas sebesar Rp290.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2018 adanya transaksi dari jumlah dana kas kecil dinaikkan menjadi Rp500.000. Maka di pencatatannya di sistem Impress akan mencatat sebagai kas kecil sebesar Rp200.000 dan kredit di sebelah kredit ada kas sebesar Rp200.000, serta di sistem fluktuasi pun juga sama, yaitu di sebelah debit adanya kas kecil sebesar Rp200.000 dan di sebelah kredit ada kas sebesar Rp200.000. Nah, karena ini tadi, karena kenapa kok Rp200.000 ya? Karena di sini di tanggal 1 Juni akan dinaikkan sebesar Rp500.000, sedangkan pada awal bulan Mei pembentukan dana kas kecil kemarin adalah Rp300.000, maka Rp500.000 dikurangi dengan Rp300.000, maka untuk pencatatannya pada tanggal 1 Juni akan sebesar kas kecilnya itu sebesar Rp200.000. Kas di bank. Jika semua transaksi penerimaan kas perusahaan akan disetor ke bank dan juga semua pembayaran atau kecuali untuk pengeluaran kas dilakukan dengan cek, nah maka rekening koran atau laporan bank akan dapat diperbandingkan dengan buku kas perusahaan. Nah, karena adanya banyaknya faktor sehingga laporan bank itu biasanya tidak dapat diperbandingkan dengan catatan yang ada di buku besar perusahaan. Karena kenapa? Ya karena untuk semua transaksi penerimaan kas dari perusahaan misalnya itu terkadang sudah dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank, dan juga sebaliknya untuk penerimaan atau pengeluaran dari bank untuk perusahaan tersebut biasanya itu belum dicatat oleh bank namun sudah dicatat oleh perusahaan. Nah, maka dari itu diperlukannya proses rekonsiliasi. Nah, proses rekonsiliasi itu seperti apa? Nah, proses rekonsiliasi itu merupakan kegiatan untuk mengecek kesesuaian catatan kas yang dibuat oleh perusahaan dengan yang dibuat oleh bank. Jadi disesuaikan supaya menghasilkan saldo kas yang sesungguhnya, supaya tidak ada kesalahan untuk pencatatan kas dari perusahaan dan juga bank tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tujuan utamanya sendiri dari proses rekonsiliasi bank itu, yaitu yang pertama untuk menentukan saldo rekening giro yang ada di bank yang seharusnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu untuk mengamankan harta milik perusahaan dan juga mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan uang yang disimpan di bank.
Nah, ini nih teman-teman, hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara catatan kas yang dibuat oleh perusahaan dan catatan yang dibuat oleh bank. Nah, biasanya antara lain yang pertama itu ada elemen yang dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh bank. Sebagai contohnya yaitu deposit in transit atau uang tunai yang belum disetorkan ke bank. Yang kedua, ada elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank. Contohnya yaitu outstanding check atau cek yang sudah ditulis dan dicatat oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh si pembawa cek. Jadi perusahaan sudah mencatat namun banknya belum mencatat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Sebagai contohnya yaitu jasa giro yang sudah diperhitungkan oleh bank, penagihan wesel oleh bank, dan sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank. Yang keempat yaitu elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Sebagai contohnya yaitu cek kosong, bunga yang diperhitungkan atas overdraft, biaya jasa bank. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi selain dari keempat kelompok yang sebelumnya, baik kesalahan dari pihak perusahaan maupun dari pihak banknya sendiri. Pencatatan kas dari perusahaan dan juga pencatatan kas oleh bank berbeda karena adanya banyaknya elemen tadi, maka diperlukannya proses rekonsiliasi untuk menentukan atau kita mengetahui kesesuaian dana kas yang sebenarnya. Nah, proses menyusun rekonsiliasi ini adalah praktis sekali teman-teman. Yang pertama itu pastikan data perusahaan dan data bank yang akan direkonsiliasi. Yang kedua, temukan perbedaan-perbedaan yang terjadi selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, apabila perbedaan berada di catatan perusahaan, maka transaksi tersebut belum dicatat oleh bank. Dengan demikian, kode transaksi tersebut adalah B. Nah, apabila transaksi tersebut menambah saldo bank, maka kodenya B+. Sebaliknya, jika transaksi tersebut mengurangi saldo bank, maka saldo atau kodenya itu adalah B-. Nah, yang keempat, apabila perbedaannya itu berada di catatan bank, maka transaksi tersebut belum dicatat oleh perusahaan. Dengan demikian, kode transaksi tersebut akan ditulis menjadi P. Apabila transaksi tersebut menambah saldo bank, maka kodenya P+. Sebaliknya teman-teman, jika transaksi tersebut mengurangi saldo bank, maka kodenya P-. Nah, yang kelima, setelah mengkode masing-masing transaksi, maka dapat disusun rekonsiliasi saldo kas dan saldo bank yang benar. Nah, transaksi-transaksi yang berkode B dikelompokkan dan disusun berdasarkan penambahan maupun pengurangannya. Jadi dikelompokkan transaksinya teman-teman di kelompok B dan juga P. Nah, supaya kita lebih memahami nih, kita akan memberikan satu contoh kasus nih teman-teman. Gimana sih penyusunan rekonsiliasi yang benar itu seperti apa? Nah, di sini ada dari penyusunan dari rekonsiliasi Bank PT Indah Jaya pada tanggal 30 April 2021. Yang pertama yaitu saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp1.522.200. Maka ini simbolnya adalah P karena menurut catatan dari perusahaan. Yang kedua nih, saldo kas menurut rekening koran bank sebesar Rp1.890.000. Maka kodenya itu adalah B karena catatannya dari bank. Nah, yang ketiga yaitu cek yang masih dalam peredaran sampai 30 April 2021, yaitu ada nomor 161 sebesar Rp125.000, nomor 171 sebesar Rp286.800.000, dan nomor 181 sebesar Rp442.000. Maka di sini merupakan simbolnya itu adalah B- karena ini saldonya itu berada di saldo di bank, namun yang akan dikurangi. Nah, yang selanjutnya yaitu setoran sebesar Rp550.000 belum nampak pada rekening koran bank. Nah, karena ini pada bank belum mencatat, maka kodenya yaitu B+. Dan selanjutnya yaitu bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar Rp12.000 dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 30 April 2021. Nah, karena ini
bank membebani rekening, maka berarti perusahaannya itu belum mencatat karena masih belum mengetahui, dan baru diketahuinya itu tanggal 30 April. Maka di sini itu kodenya itu adalah PMIN. Untuk selanjutnya yaitu cek yang ditarik oleh CV Insan Takpas sebesar Rp779.000 salah catat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar Rp799.000. Nah, karena di sini dari perusahaannya itu salah mencatat dari 779 tapi dicatatnya itu adalah 799, maka di sini di bagiannya ini kodenya yaitu PMIN. Oke. Selanjutnya yaitu tanggal 29 April 2021, terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2021. Nah, ceknya itu sebesar Rp87.000. Ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada tanggal 28 April. Nah, kalau seperti ini diperlakukan seperti cek kosong ya teman-teman. Jadinya itu perusahaannya itu harus menguranginya karena dia ada seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan gitu. Jadi ini kodenya adalah PMIN. Selanjutnya, bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar Rp182.200.000. Nah, transaksi ini baru diketahui 30 April 2021. Nah, di sini karena menagihkan piutang wesel, perusahaannya tuh belum tahu teman-teman. Nah, tahu-tahunya itu tanggal 30 April, maka kodenya itu adalah P+ karena harus menambah saldo kas dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar Rp1.033.300 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai Rp1.030.300. Maka ini merupakan saldo dari banknya itu akan bertambah teman-teman karena adanya kesalahan pencatatan. Nah, di sini kodenya adalah B+. Nah, karena tadi kita sudah menganalisis satu persatu kesalahan pencatatan kas antara perusahaan dan juga bank, maka kita bisa menuliskan nih teman-teman tabel rekonsiliasi bank supaya kita lebih mudah untuk menemukan atau kita dapat mengetahui saldo kas yang sesungguhnya dari PT Indah Jaya. Nah, untuk tabelnya rekonsiliasi bank itu biasanya itu ada dua sisi teman-teman, ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Untuk sisi kiri itu ya adanya kas menurut dari perusahaan, sedangkan untuk sisi kanan yaitu dicatat untuk kas menurut dari rekening koran atau bank. Nah, karena tadi ada kode yang kita udah catat dari PMIN, P+, B+, dan PMIN, itu akan kita masukkan nih teman-teman di masing-masing dari kas menurut dari perusahaan atau dari bank. Nah, untuk yang kode P+ akan ditulis di bagian sisi kiri yaitu di kas menurut perusahaan di bagian ditambah, yaitu tadi ada penagihan piutang wesel. Nah, lalu kemudian untuk kode PMIN akan dicatat di sisi kiri kas menurut perusahaan di bagian dikurangi, yaitu tadi ada biaya administrasi bank, ada cek kosong, dan juga kesalahan pencatatan. Nah, sedangkan untuk kode B+ akan dicatat di sebelah sisi kanan di bagian kas menurut rekening koran atau rekening bank di bagian ditambah, yaitu tadi ada setoran dalam perjalanan dan kesalahan pencatatan. Dan setelah itu ada tadi kode PMIN teman-teman, dicatat di sebelah sisi kanan kas menurut rekening koran di bagian dikurangi. Tadi ada kesalahan cek dalam peredaran, ada cek nomor 161, nomor 171, dan nomor 181. Nah, di sini akan bisa nih diketahui saldo kas yang sesungguhnya. Nah, jadi teman-teman udah pada paham kan mengenai kas dan setara kas? Saya harap teman-teman sekarang sudah pada paham ya mengenai materi ini. Teman-teman jangan lupa ya untuk nonton video pembelajaran sebelumnya dan video lainnya, dan tentunya nantikan video pembelajaran selanjutnya yang akan membawakan materi akuntansi lebih menarik. Jika teman-teman suka video pembelajaran seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami yaitu HMA Polinema. See you, salam sobat akuntansi, bye bye.